Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari pecinta hewan N2 TV. Di tempat kandangnya Mas Elang, pedagang kambing di Pasar Sukanegara, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Ini rumahnya di Sinar Luas ini. Ya, Sinar Luas, pedagang Mas. Ini. Nah, kebetulan saya pengen ngecek kambing di sini kok isinya PE lokal semua ini. Nah, kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Elang. Mas, ngopo toh? Orang di pasar kayak gini kan cepet laku. Iya, sebenarnya cepet laku kayak gini, Mas. Cuman sayang mau dijual di pasar nih, Mas. Selalu sayang. Sayang, harganya kurang sesuai. Kurang sesuai. Kurang akeh atau memang kurang sesuai? Kurang sesuai. Ya, rata-rata teman-teman itu kalau nawar jenis kayak gini ya disamain kayak Rambon. Oh, alah, disamain dengan kambing biasa. Maksudnya kalau orang pedagang pasar itu enggak ngelihat jenis sih, Mas. Yang penting gemuk kurusnya. Yang penting gemuk kurus. Kalau di pasar kalau gemuk ya pasti mahal. Biarpun jenis kayak gini ya harganya disamain kambing pasar. Oh, alah. Jadi sebenarnya kalau belinya ya tetap mahal kalau ya, di kampung. Agak selisih, Mas. Selisih ya, 100-200 ya, tetap 100, ada. 200 sampai 500 pasti selisih, Mas. Oh. Jadi ini jualnya terus kemana walaupun PE lokal kayak gini? Ya pasti peternak itu ada yang suka, Mas, ada yang jenis kayak gini, ada yang pesen. Nah, ya entah. Sebenarnya ya kalau untuk nilai ya masih standar sih, Mas. Kuping-kuping juga kan ya belum bagus. Cuman mungkin untuk silang-silangan gitu, Mas. Untuk ya, silangan. Biasanya punya bandot yang bagus. Daya tariknya apa kalau di peternak kambing kayak gini? Ya identik ke warna sih, Mas. Warna? Oh, yang bikin suka itu warnanya. Biasanya identik pala hitam itu orang-orang pada suka loh. Oh. Lagi naik daun sekarang ini pala hitam. Lagi naik daun? Beda dengan Rambon ya? Beda. Kalau Rambon kan pala ini paling coklat, putih ya. Lah kalau yang pala hitam bukan PE lokal gimana harganya? Ya sama kayak Rambon ya, Mas. Sama? Makanya itu kan ngelihat, ya pasti ngelihat fisiknya juga sih, Mas. Fisiknya kalau kepalanya nggak ada nonongnya, nggak ada gember di bawah leher itu, terus kupingnya buka ya kan masih dinilai Rambon. Nggak mirip dengan PE gitu ya? Nggak ada bau-baunya PE. Nggak ada bau-bau sama sekali PE, harganya ya tetap kambing-kambing pasaran. Cuman yang kalau nggak tahu jenis ya kayak gitu dibilang PE. Apa ya? Iya, Mas, sering kejadian kayak gitu. Di kampung Ireng ini PE. Sering aku ditawarin sama peternak gitu. Itu mau jual PE, gitu. Tak lihat, tuh kambingnya cuma Rambon. Terus? Ya akhirnya ya tak runding harga Rambon. Tapi yang punya ya tetap ngeyel? Ya, tadinya ngeyel. Terus setelah tak liatin kambing-kambing PE, oh iya beda katanya. Apa yang emang peternak lebih banyak sukanya atau berat kalau di harga? Kalau ini nih ya suka sih, Mas. Karena kan mungkin dia ngambil keturunannya biar gede-gede nanti anaknya. Biasanya disilang-silangin sama jawaran juga biasanya. Disilang tetap? Disilangin. Dia dari kambing ini dia punya babonan Rambon, terus beli pejantan PE lokal kayak gitu. Ini kan turunannya gede terus gemuk juga. Penyilangin itu. Ya kalau betina kayak gini nyilanginnya harusnya lakinya yang untuk kontes, siapa tahu anaknya nurun. Nurun rezeki. No. Kamu nggak pengen kambing-kambing PE sing bagus-bagus kalian? Ya pengen, Mas. Tapi ya untuk saat ini belum lah. Saat ini belum. Enak dagang kambing atau enak jadi peternak kambing toh sebenarnya? Ya sebenarnya sama-sama enak sih, Mas. Ya kalau pedagang juga ya ada pahitnya, ada manisnya. Peternak juga ya kayak gitu. Pedagang ada pahitnya toh? Ya kalau pas apa sih itu, Mas, bawa kambing di jalan, mati di jalan kan apa? Emang setiap pedagang ngalami? Ngalami, Mas, pasti ngalami. Pasti ngalami? Iya. Gara-gara ini apa biasanya? Ya mungkin kambing itu kecapean, masuk angin di jalan gitu, Mas. Akhirnya, di motor itu? Akhirnya kan dipotong di jalan daripada tewas nggak kemakan ikannya kan sayang, malah menambah mubazir. Tadi ijal di pasar. Pasar Bangun tadi. Baru beli, dibayar, naikin mobil mati. Iya, kayak gitu. Apes itu, Mas. Apes. Ini kalau makannya setiap hari kayak gini, Jar? Iya, Mas. Stoknya cuma daun singkong, giling sama onggok ini.
Rumput gimana, nasib rumput sekarang? Ya sebenarnya rumput udah mulai ada kalau mau nyari di sawah-sawah itu Mas. Cuman kadang waktunya yang nggak keburu. Waktu nih? Oh. Ini anaknya berapa hari toh ini? Ini seminggu ini Mas. Seminggu? Seminggu. Jantan Jantan betina. Itu kenapa dikalungi itu? Kok Ya pasti? buat ini aja lah, buat hiasan Kak. Enggak kan tradisi peternak Iya. pasti dikalungi toh. Kalau Itu sebenarnya ada apa toh? Katanya kalau buang air besar itu nggak lengket di belakangnya. Terus? Ya itulah tujuannya biar nggak lengket kotorannya di pantatnya itu Mas. Iyalah. Kalau kata orang Jawa tapi. Oh. Kalau aku ya cuma buat hiasan aja. Hiasan. Kan sering toh ada cempe dikalungi kayak gini. Alasannya cuma itu. Iya kalau saya tapi. Enggak, alasan peternak katanya cuma itu. Iya kalau saya tanya-tanya kayak gitu orang-orang yang jawabnya kayak gitu. Biar nggak nempel gitu. Nggak ada mitos-mitos lainnya. Nggak ada. Wah, ini babon beranak berapa kali toh kayak gini? Satu kali nih Mas. Ini anaknya nih. Satu kali toh. Ini kalau kayak gini nih babon anak laku berapa Lang? Ya kalau kayak gini nih ya 3 juta udah laku Mas. 3 juta? Di pasar nggak mungkin. Nggak mungkin kalau di pasar yang paling menteng 25. 2,5 juta ya. Kalau kayak gini? Kalau ini babonan ini ya 18-an laku Mas. 1.800.000. Di pasar paling 13. Iya. Ya kemarin orang pasar nawar ini 15. 15? Ada kawan main di sini 15 tak bawa. Belum lah kataku. Tetap patokannya kalau pedagang ya tetap walaupun PE maupun apa, walaupun temen yang ngitungnya kambing biasa. Kambing biasa. Maksudnya kalau kita ngisi ke peternak itu kan kalau kemahalan kita juga mulanginnya bingung sih Mas kalau beli ulang nantinya. Ya pasti kalau pedagang pasar ngukurnya ya kita besoknya orang taninya mau jual kita bisa beli lagi. Nggak ngerugiin lah intinya. Ngerugiin. Lang, bapakmu kan senior kan udah lantik sapi dah. Kok kamu malah belajar jadi pedagang kambing? Ya mungkin ini titelnya cuma di kambing sih Mas. Modalnya yang pasti terutama itu kalau di sapi kan gede modalnya Mas. Modalnya gede. Ini kandang sapimu kosong kenapa? Kosong ini libur dulu ini. Masih kelamaan kalau ngisi sekarang. Nanti ngisinya bulan-bulan 1 aja. Jadi nggak kelamaan mau lebaran haji. Paling ngebong 4 bulan bongkar. Untung berapa kalau sapi 4 bulan dibongkar? Ya kalau pas sapinya pertumbuhannya pesat ya bisa per ekor 5.000 nih Mas. 5 juta. Kalau pertumbuhannya besar. Ya tinggal kita pola pakannya aja sih sebenarnya. Kalau sapi ngebok itu. Kalau sapi ngebok. Kalau kambing? Ya kalau kambing kemenangannya kalau sekarang dijual beli ya bawaannya kan nggak berat nggak kayak sapi. Modalnya juga kecil. Modalnya kecil. Kalau dihitung-hitung sebenarnya Lang, kalau teman-teman itu ternak enaknya itu penggemukan apa breeding toh? Ternak sama-sama sih Mas, ada yang suka breeding, ada yang suka ngebok. Seimbang sih kalau orang petani itu. Seimbang apa nih? Ya banyaknya, 50% peternak, 50% pengebok. Untung sebenarnya untung akeh mana? Kalau ngomongin untung sih kalau yang sebenarnya breeding sih Mas. Karena kita kan cuma beli sekali, kita nunggu anaknya terus. Kalau ngebok kan tiap bongkar kita beli ulang terus kan. Beli ulang. Kalau ngebok juga kalau kita nggak berani modal ya nggak hasil. Makan rumput kayak gitu kurang Mas kalau ngebok. Pasti harus ada pakan tambahannya. Onggok ya onggok, pakai bungkil, pakai ampas tahu. Harus ada vitaminnya lah Mas kalau ngebok. Kalau untuk breeding kan kita ngarit aja udah cukup. Bebas kita nungguin anak-annya. Kalau dihitung-hitung enak breeding. Ya karena kita modalnya sekali, modal tenaga begitu ngarit aja. Modal tenaga Ya. Kalau menurut jenengan sing paling anteng fokus ternak kambing nanti kedepannya bisa buat penghasilan bulanan umpamanya 4 juta per bulan itu jual cempe itu berarti babon berapa? Ya minimal babon 10 sih Mas. Kalau kayak gitu minimal babon 10. Babon 10? Kalau babon 10 kita bisa tiap bulan jual lah mengkasarnya. Oh, bisa toh? Bisa. Babon 10? Iya, babon 10. Tiap bulan jual berarti kambingnya suruh manak terus? Ya kan beranaknya nggak bisa bareng sih Mas.
Ada yang bulan ini beranak, bulan besok beranak. Nah, nanti beranak babon keempat yang pertama sendiri udah bisa dijual. Beranak lagi yang kedua bisa dijual. Kan terus kayak gitu. Tuh begitu. Tapi belum sampai 4 juta itu toh? Belum. Kalau 4 juta berapa ekor? Kalau 4 juta ya banyak sih Mas ya. Itu bisa sampai 20 babonan lah kalau sebulannya udah 4 juta itu. 20 babonan? Iya. 20 babon kalau pengen 4 juta. Iya. 20 babon. Sering salahnya peternak itu breedingan kok sampai rugi sebabnya apa? Ya terkadang dia beli babonan itu cuma mikir bagusnya loh Mas. Bagus badannya, cuman nggak dilihat dari kapur susunya. Oh, lah ciri-ciri kapur susunya ngapain? Ya kita lebih baik beli yang ada babon anak itu loh Mas. Kalau anaknya bagus dibeli sama kita, kalau boleh babonnya aja. Nah itu pasti kan anaknya udah kelihatan bagus, nanti di kita anaknya bagus-bagus. Oh alah, dari kapuran itu kalau bawa babon anak? Iya, kelihatan kalau anaknya yang ditinggal itu masih bagus anaknya, kan berarti nanti di kita masih bagus-bagus anaknya. Kalau semuanya babon ini nih, ini babon ini mana anaknya jelek, apa besok jelek juga? Iya, ya kan faktor dari kapur susunya. Oh alah. Ya minimal kita ngelihat sampel anaknya yang udah ada lah. Nah ini kan ini anaknya ini, kan udah kelihatan bagus, nggak keriting ya, nggak boncel kan, berarti kan turunannya bagus. Nah ini kalau dibuat breeding kan masih oke. Gitu. Kedepannya menghasilkan lah. Walaupun babon kelihat di pasar nih ya, nggak bawa anak, tapi bodinya api. Ya itu kadang kan orang mikirnya bodinya yang bagus. Emang bodi bagus, badan bagus, susunya ngelimek-ngelimek bagus itu belum tentu turunannya bagus juga Mas. Terkadang kan orang jual itu pasti ada efek sampingnya. Apa? Ya entah dari dia masih hamil bisa keguguran. Terus dari hamil dia nggak mau nyusin anaknya terus dijual, kan rata-rata kayak habis metot anak sih itu sih. Ya kan bisa jadi anaknya nggak mau nyusuin, nggak sayang lah sama anak. Banyak sih kejadian kayak gitu Mas. Emang mayoritas rata-rata kayak gitu. Makanya kalau mau ngisi breedingan ke orang tani itu ya milihnya kita juga harus bener, harus teliti gitu. Kalau nggak teliti ya kita nggak enak lah, kita yang ngisi nanti babonannya nggak berkembang biak di sana kan, kasihan yang nginguin petaninya. Jadi kalau kamu ngisi ke petani nanti kamu juga belinya ke dia juga. Kambingnya dibalikin ya ke kamu, nanti turun-turunannya ya aku yang ngambilin. Emang ada perjanjian kalau kayak gitu? Ya terkadang ada Mas. Kalau orang ngebok rata-rata yang banyak itu. Oh yang ngebok perjanjian. Kalau ngebok. Kalau ternak enggak? Kalau ternak enggak, bebas kalau ternak. Cuman kan terkadang mungkin kayak petani juga enggak enak lah, udah diisi sama bakal itu udah akrab lah. Udah akrab jadi jualnya ke kita lagi. Oh, karena nggak enak. Biasanya kayak gitu. Terus kalau biasanya cok nih ya, cok ketemu peternak sing cerewet gitu kan. Badine kurang akeh. Kalau gampang ke pedagang itu kan gampang ya. Wah, pedagang ini gini itu kepiye coba? Ya itu balik lagi sih Mas. Ya, terus ya dikasih motivasi sih Mas kalau peternak kayak gitu. Kita kasih motivasi. Ya seandainya kalau breeding kurang ini ya tak suruh bakul. Kalau breeding badine kurang akeh dagang aja. Padahal udah bati tapi dibatin kurang terima ya. Tak suruh coba bakul dulu kayak gituin. Cacat kasar. Manis pahitnya bakul kan bisa ngerasain gitu. Masa apa-apa yang salahin bakul. Jadi kalau babonan, ternak babonan, breedingan itu paling ideal nyeleksi kalau bawa anak. Iya. Kalau kosongan susah. Kalau kosongan susah sih Mas. Walaupun kita sudah memprediksi ini susunya bagus. Susah, kadang juga belum tepat sasaran prediksi kita. Belum ya? Belum. Yang pas itu ya ada sampel anaknya itulah. Yang pas. Pas itu. Tapi juga walaupun ada sampel anak kita sering selip. Kalau insya Allah enggak Mas kalau ada sampel anak. Enggak ada, enggak selip ya? Enggak. Itu tinggal kembali lagi ke pacakan yang tempat orang peternaknya. Pacakannya tua apa enggak? Kalau muda kan anaknya jelek ya, kecil lah gitu loh, bodinya lemes, baru lahir itu. Kalau paceknya kemudaan itu lemes anaknya.
lemes anaknya, kayak prematur gitu loh, Mas. Kalau pemancingnya muda. Apalagi kalau saudara seandainya ini dikawinin sama kakaknya gitu kan kurang bagus turunannya. Harus ganti lah, harus ganti. Oh gitu dong. Tapi kalau pacarnya tua, anaknya gede-gede Mas. Tulang-tulangannya itu gede loh, baru lahir aja. Baru lahir gede. Gede. Terus sehat-sehat. Sehat-sehat. Oke, makasih Mas Leng ya ngobrol-ngobrolnya dengan ini konco pasar ya, konco pasar, pedagang pasar. Ini termasuk kalau di FB-nya itu terkenalnya apa tuh? Lang-lang buana. Lang-lang buana. Ini bakul kambing ya, bakul kambing. FB-nya lang-lang buana. Nomor teleponnya juga ada di sana ya? Ada. Nanti teman-teman kalau mau share, kalau mau ngubungin, mau minta dibantu Mas Elang cari 1 ekor, 2 ekor, tonggone kan ya, pengen jual juga mudah. Terima kasih. Salam arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.